Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Gunawan. Saya dari kelas C3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari UAS dari 1 sampai 5 nih. Yang pertama dengan penjelasan inovasi global nih. Yang kedua tuh tentang apa yang disebut dengan proses komersialisasi, terus inovasi, dan juga yang namanya adopsi teknologi. Yang ketiga, jelaskan tentang inovasi hijau, dan yang keempat, jelaskan tentang inovasi terbuka, dan yang kelima, berikan contoh UMKM yang cukup sukses di zaman sekarang, di era sekarang nih. Yang pertama, yang aku tentang inovasi global tuh aku mengambil tentang yang namanya Xiaomi nih. Produk Xiaomi merupakan produk Cina ya, tentang produk teknologi ini. Awalnya Xiaomi itu merupakan yang namanya fokus ke dalam HP ya, fokus ke dalam HP, dan sekarang tuh Xiaomi berkembang menjadi lebih banyak lagi tentang produk-produk, bahkan fokus ke teknologi nih Kaku. Untuk yang Xiaomi itu sekarang fokus ke teknologi. Jadi misalkan Xiaomi itu berinovasi dari tahun ke tahunnya ya. Inovasinya sangat banyak. Xiaomi berdiri sekitar tahun 2010-an, dan yang awalnya tuh mereka yang menciptakan yang namanya sistem MIUI di Android ya. Jadi sistem MIUI di Android itu mereka ada yang namanya tuh untuk akun Xiaomi kayak gitu ya. Jadi Xiaomi itu masih banyak untuk inovasi-inovasi lainnya. Dan selang 5 tahun berlalu, Xiaomi juga semakin berkembang atas produk-produknya nih. Untuk yang lainnya juga kita untuk hari ini sampai sekarang inovasinya terus berkembang nih. Bahkan untuk inovasi-inovasi baru, mereka menciptakan yang namanya inovasi baru nih. Jadi teorinya tuh tentang inovasi baru untuk di beberapa elektronik mereka. Contohnya seperti penyaring udara Mi, terus tuh penyaring air, dan juga sekarang bahkan adanya TV smartwatch yang berbasis Android kayak gitu ya. TV kayak berbasis Android. Jadi untuk TV-nya juga udah paling inovasi dari Xiaomi. Nah, untuk tegannya juga ataupun istilahnya tuh tegan, mereka ada yang namanya Xiaomi Just for Fan, yang artinya tuh Xiaomi hanya untuk fan aja kayak gitu ya. Jadi misalkan untuk sekarang Xiaomi juga ada untuk fanbase-nya yaitu Mi Fans kayak gitu ya. Jadi untuk Xiaomi untuk ke rumahnya tuh banyak. Jadi misalkan HP-nya Xiaomi dan tersambung juga nih untuk yang namanya TV, bisa dijadiin remote dan juga macam-macam lain. Seperti juga kita ada penyaring udara Xiaomi, terus pun TV Xiaomi itu merupakan inovasi nih dari produk Xiaomi-nya kayak gitu ya. Nah, begitulah produk tentang Xiaomi ya. Untuk selanjutnya nih kita coba jelasin lagi tentang yang namanya difusi inovasi. Nah, difusi sendiri adanya proses penyebaran produk baru ataupun inovasi dari sumber kepada publik kayak gitu ya. Jadi kita tuh yang namanya sudah berinovasi, jadi kita yang namanya harus perlu yang namanya difusi inovasi. Jadi inovasi kita harus dipublikkan dari kepada orang lain kayak gitu ya. Nih, contohnya juga untuk yang adopsi teknologi itu salah satunya menggunakan sosial media. Jadi difusi inovasi bisa dilakukan melalui ini ya namanya melalui sosial media. Jadi tentu saja, jadi biar nggak terlalu ribet untuk yang namanya difusi inovasi, kita perlu yang namanya adopsi teknologi kayak gitu ya. Nah, misalkan kalian untuk yang namanya difusi inovasi itu perlu, karena yang namanya inovasi perlu disebarkan biar tahu tuh kita juga sudah berinovasi di dalam suatu hal kayak gitu ya. Nah, setelah difusi yang nomor 2 tadi, kita juga harus menjelaskan yang namanya tuh green inovasi. Apa sih yang disebut yang namanya green inovasi ataupun inovasi hijau kayak gitu ya. Inovasi hijau merupakan usaha yang dilakukan pada industri yang dapat dilakukan di segala aspek dan dikembangkan secara berkelanjutan. Sering perkembangannya ditinjau dari aspek lingkungan. Jadi inovasi hijau tuh jadi fokusnya tuh kepada lingkungan. Jadi inovasi tersebut tuh berpengaruh nggak terhadap lingkungan ataupun sekedar yang namanya tuh merusak ataupun hanya membangun lingkungan. Jadi inovasi hijau fokus kepada yang namanya tuh ditinjau dari aspek lingkungannya berkelanjutan kayak gitu ya. Karena sering-seringnya untuk perkembangan tuh inovasi-inovasi itu pasti banyak banget. Jadi misalkan inovasi itu lama-kelamaan akan merusak lingkungan, kemungkinan inovasi tersebut merupakan inovasi yang tidak baik kayak gitu ya. Nah,
Nah, selain inovasi terbuka ataupun inovasi hijau, kita juga ada inovasi terbuka. Apa sih inovasi terbuka itu? Inovasi terbuka adalah istilah yang digunakan untuk mempromosikan pola pikir di era informasi menuju inovasi yang bertentangan dengan kerahasiaan dan mentalitas silo dari laboratorium penelitian perusahaan yang masih tradisional. Jadi intinya inovasi terbuka itu kita jadi untuk hal-hal yang tradisional kita terbuka untuk yang disampaikan di era digital sekarang, seperti untuk yang penyampaian ataupun promosi secara komersional, kita udah kasih yang namanya inovasi terbuka di berbagai macam sosmed kayak gitu ya. Jadi misalkan komersial nih penjualannya, kita udah kasih namanya inovasi-inovasi untuk di berbagai sosmed seperti IG, Instagram, WA, bisa banget. Jadi inovasi terbuka tujuannya hanya untuk pembukaan ide ataupun pembukaan pemahaman secara era digital sekarang kayak gitu ya. Nah, untuk yang terakhir nih, kita juga ada yang namanya inovasi UMKM yang cukup sukses nih di era sekarang. Aku mengambil yang namanya ini ya, untuk yang ayam Kalenkatsu. Kalian belum tahu misalkan untuk Kalenkatsu itu merupakan UMKM di daerah yang namanya itu Kabupaten Bandung. Kalenkatsu juga merupakan inovasi nih, karena nih untuk katsu di harga lebih murah kita dapat yang namanya item semewah itu ya, yang di dalamnya itu terdapat yang namanya sayuran, ayamnya juga, nasi, dan juga yang namanya sosis kayak gitu ya, di harga 20 ribuan. Mereka berinovasinya tuh berbeda dari yang lainnya tuh, mereka memasarkan secara ini nih digital juga dan juga secara langsung juga kayak gitu ya. Inovasinya juga terbuka saat yang namanya tuh harga murah, tapi kita udah kasih yang namanya kualitas terbaik kayak gitu ya. Merupakan Kalenkatsu ya, itu merupakan produk terbaru juga yang aku baru tahu di bulan-bulan kemarin, dan sekarang juga udah lumayan cukup terkenal saking berkembang cepatnya untuk yang Kalenkatsu kayak gitu ya. Nah, misalkan kalian mau nih untuk Kalenkatsu juga ada ya untuk di berbagai platform sosial media. Tag aja IG-nya yaitu kalenkatsu.id kayak gitu ya. Jadi untuk Kalenkatsu itu inovasinya sangat berkembang juga, bahkan nih di setiap minggu tuh ada yang namanya berbagai beda ataupun bermacam-macam yang namanya tuh produk. Jadi misalkan minggu sekarang temanya tuh bento, jadi tapi minggu depan tuh temanya tuh burger, beda. Jadi bikin orang tuh penasaran untuk di berbagai macam produknya kayak gitu ya. Untuk yang Kalenkatsu itu merupakan UMKM didirikan di bulan ataupun di bulan tahun kemarin, istilahnya tuh bulan November ataupun Desember yang aku tahu ya. Jadi untuk inovasinya mereka mengemukakan yang namanya minggu tema. Jadi tema itu berdasarkan minggu dan gimana mereka aja, dan ataupun ada yang juga yang namanya requestan, boleh banget tinggal request aja nih, minggu sekarang temanya bento ataupun minggu depan temanya burger, dan bahkan minggu depan bisa juga temanya sushi, boleh banget. Jadi itu merupakan sebuah inovasi bagi saya ya. Nah, sekian dari saya, semoga dapat tersampaikan dengan baik, tergantung dari materi dan jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.